Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Oji 2 semuanya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang sungguh menyentuh hati tentang seorang wanita yang ditinggal suaminya menikah lagi, tapi akhirnya bangkit dan membuat seluruh hidup mantan suaminya berubah. Bahkan membuatnya menangis dan menyesal seumur hidup. Tapi sebelum kisahnya kita mulai, yuk dukung terus kanal Oji 2 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tuliskan bismillah dan sholawat di kolom komentar agar hati kita selalu disinari keberkahan dalam setiap cerita. Rina duduk di teras rumahnya, mengenakan daster lusuh dan menggandong bayi kecilnya yang baru berusia 9 bulan. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Ia baru saja pulang dari rumah orang tua suaminya setelah diberitahu bahwa esok hari lelaki yang selama ini ia panggil suami akan menikah lagi. Tanpa bicara panjang, tanpa permisi, hanya kabar lewat mulut orang lain. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Tangisannya tertahan agar anak-anaknya tidak terbangun. Hatinya campur aduk antara marah, bingung, hancur, dan tak percaya. Ia merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja setelah digunakan. Padahal ia telah menyerahkan segalanya jiwa, raga, waktu, dan impian demi lelaki yang kini dengan mudahnya beralih ke pelukan perempuan lain. Keesokan harinya, Rina datang ke masjid tempat akad suaminya digelar. Ia tidak berniat membuat keributan. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa ini bukan mimpi. Ia berdiri di belakang pilar, menyembunyikan wajahnya, menyaksikan suaminya mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Hatanya remuk, dadanya sesak. Ia menahan air mata, tapi tak bisa. Pipinya basah oleh luka yang tak terlihat. Saat hadirin mengucapkan sah, dunia seolah runtuh di hadapan Rina. Tapi tidak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Ia pun berbalik pulang, menyusuri jalan setapak dengan langkah lemah. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tapi di dalam hatinya yang terluka, muncul satu bisikan kecil. Aku akan bangkit. Suatu saat nanti, aku akan membuat dia menyesal. Di rumah, Rina duduk diam di depan cermin. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia berkata lirih pada bayangannya sendiri, apa aku seburuk itu sampai dia tega meninggalkanku? Tapi cermin tak menjawab. Yang menjawab hanyalah suara hatinya sendiri, bahwa dia tak akan terus menjadi perempuan lemah seperti ini. Ia akan membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak senaknya. Malam itu, Rina bersujud lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta suaminya untuk kembali. Ia hanya memohon kekuatan kepada Tuhan, agar mampu bertahan. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dalam sujudnya yang penuh air mata, Rina mengambil langkah pertamanya, bukan membalas dendam dengan kebencian, melainkan dengan kesuksesan dan harga diri. Hari-hari pertama tanpa kehadiran suami seperti berjalan dalam kabut tebal yang tak berujung. Setiap pagi, Rina harus menyiapkan sarapan untuk dua anaknya dengan sisa bahan dapur yang makin menipis. Tak ada lagi uang belanja, tak ada lagi tangan yang menggandeng saat belanja ke warung. Ia benar-benar sendiri, kosong. Tapi anak-anak tak boleh tahu ibunya sedang hancur. Tetangga yang dulu memuji keharmonisan rumah tangganya kini bergosip di belakang. Pasti Rina nggak bisa jaga suami, makanya ditinggal, begitu bisik mereka. Ada pula yang menatapnya dengan kasihan, seolah hidupnya adalah tragedi yang pantas jadi tontonan. Tapi Rina diam. Ia tak menjawab satupun cemoohan. Dalam hatinya ia berkata, lihat saja nanti. Karena tak ada penghasilan, Rina menjual cincin kawinnya, lalu menjual rice cooker, lalu menjual sepeda anak. Ia tak menangis saat barang-barang itu pergi satu persatu, karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam untuk bisa ditumpahkan lagi dengan air mata. Ia mulai membuat gorengan, lalu menjajakannya keliling kampung dengan nampan di atas kepala. Hari pertama ia berjualan, hanya 2 bungkus yang laku. Tapi ia pulang dengan senyum. Bukan karena untung, tapi karena ia sudah berani keluar rumah bukan sebagai istri orang, melainkan sebagai perempuan mandiri. Malamnya, ia mengusap kepala anak-anaknya, lalu berkata lirih, maaf ya, ibu belum bisa kasih makanan enak.
Tapi ibu janji, kita nggak akan selamanya seperti ini. Suatu hari, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Itu motor mantan suaminya. Rina sempat gemetar, tapi tetap berdiri tegak saat pintu diketuk. Di depan pintu berdiri sang suami dan istri barunya yang membawa kantong plastik. Tanpa salam, sang istri muda menyodorkan mie instan dan berkata, "Kasihan anak-anak, ini buat makan." Lalu mereka pergi, meninggalkan luka baru yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Setelah itu, Rina duduk terdiam selama 1 jam. Mie instan itu ia letakkan begitu saja di meja. Ia tak marah, ia tak menangis. Ia hanya tersenyum kecil sambil berkata, "Terima kasih, sudah membuat aku tahu betapa rendahnya aku dianggap. Tapi justru itu yang akan membangkitkanku." Malam itu, ia menulis daftar kecil di buku catatan. Hal-hal yang harus kulakukan agar bisa mandiri sepenuhnya. Esok harinya, Rina mulai mencari video tutorial membuat frozen food. Ia mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil jualan gorengan untuk beli plastik kemasan. Ia belajar pemasaran di media sosial hanya bermodal XP jadul. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membantu, tapi ia punya satu hal, kemauan untuk bertahan demi anak-anaknya. Musim hujan datang, dan dagangan gorengan Rina kerap basah oleh air. Tapi tak satu hari pun ia absen berjualan. Dengan payung tua dan nampan gorengan yang ditutup kain tipis, ia menyusuri gang-gang kecil, mengetuk dari pintu ke pintu. Banyak yang menolak, tapi beberapa mulai kenal rasa gorengannya yang gurih dan jujur dari tangan penuh doa. "Rina, besok titip 5 bungkus ya," ucap seorang tetangga. Kata itu membuat dadanya hangat. Dengan hasil dari gorengan, Rina mulai beli blender bekas. Ia coba buat risoles, nugget, dan pastel. Ia eksperimen setiap malam. Kadang gagal, kadang gosong. Tapi ia terus belajar. Ia mulai promosi lewat status WhatsApp, dan tetangga-tetangga mulai memesan frozen food buat stok di rumah. Ia tak sadar, pelan-pelan usahanya tumbuh dari nyala kecil yang makin terang. Suatu pagi, seorang ibu dari RT sebelah datang ke rumahnya. "Mbak Rina, bisa supply risoles ke warung saya nggak? Lumayan buat sarapan pelanggan." Rina hampir menangis. Itu pertama kalinya usahanya dianggap serius. Ia mengangguk cepat, lalu menutup pintu dan sujud syukur di sajadah kecilnya. "Ya Allah, terima kasih, aku nggak sendiri." Beberapa minggu kemudian, Rina bisa menyewa etalase kecil di depan kontrakannya. Ia beli benar sederhana bertuliskan, "Risoles Bu Rina Frozen Food Homemade." Anaknya yang sulung ikut bantu jaga. Tetangga yang dulu mencibir kini datang beli sambil senyum canggung. Rina tak menaruh dendam. Ia layani mereka semua dengan ramah. Di dalam hatinya, ia sudah sembuh dari luka-luka itu. Suatu sore, seorang janda tetangga menangis di teras rumahnya karena kehilangan pekerjaan. Tanpa banyak bicara, Rina menghampiri dan berkata, "Yuk bantu saya bikin pastel, nanti saya bayar per biji." Sejak saat itu, ia tak hanya memberi nafkah pada anak-anaknya, tapi juga membuka pintu rezeki bagi sesama wanita yang pernah terluka. Dari dapur mungil yang dulu hanya menyimpan luka, kini keluar aroma harapan. Di dinding rumah, Rina tempelkan tulisan tangan, "Aku bukan perempuan gagal, aku perempuan tangguh." Tulisan itu ia baca setiap pagi sebelum mulai kerja. Ia tahu perjuangannya masih panjang, tapi kali ini ia tidak lagi merangkak. Ia sedang berdiri dan berjalan tegak di atas luka yang mulai mengering. Suatu malam, saat semua pesanan selesai dan anak-anak tertidur, Rina menatap keluar jendela. Hujan turun deras. Ia tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku nggak pernah minta ditinggal. Tapi ternyata, dengan ditinggal, aku belajar bangkit." Kalimat itu jati doanya malam itu dan menjadi langkah awal menuju kemenangan sejati. Langit sore itu mendung, gerimis turun pelan saat Rina baru saja menutup kios kecilnya. Ia sedang merapikan kotak-kotak frozen food ketika suara motor berhenti tepat di depan rumahnya. Rina menoleh dan tubuhnya membeku. Di sana, berdiri seorang lelaki yang sangat dikenalnya mantan suaminya. Di sampingnya, tak ada siapa-siapa. Wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali dilihat Rina. Mantan suaminya turun dari motor, memandang Rina dengan mata berkaca-kaca.
Ia menggenggam sesuatu di tangannya, foto dua anak mereka. Rin, maaf, aku gagal. Istri baruku selingkuh dan semua hartaku habis. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara pelan. Rina menunduk. Dalam hatinya ada sesuatu yang berkecamuk, tapi tak ada air mata yang keluar. Semua sudah terlalu lama kering. Ia meminta izin masuk. Rina membolehkan, hanya karena anak-anak ingin tahu siapa tamu itu. Mereka duduk di ruang tamu sempit yang dulu jadi saksi pertengkaran terakhir mereka. Lelaki itu menangis saat memeluk anak-anaknya, tapi tak satu pun dari mereka merasa nyaman. Semuanya terasa asing. Waktu telah menjadikan mereka seperti orang jauh. Aku ingin pulang, Rin. Aku salah. Aku sadar. Aku terlalu bodoh melepas kamu, katanya. Tapi Rina hanya menatap kosong. Ia ingat betul malam-malam tanpa makan, hinaan, dan semua luka yang ia tanggung sendiri. Ia jawab lirih, kamu nggak kehilangan aku. Kamu cuma kehilangan kenyamanan. Tapi aku sudah berubah. Aku bukan Rina yang dulu. Ia memohon agar bisa kembali. Tapi Rina tak luluh. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku ingin hidup lagi denganmu. Hidupku sudah tenang. Jangan datang hanya karena hidupmu sedang hancur. Ucapnya tegas, tapi tetap dengan suara lembut. Lelaki itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ditinggalkan. Sebelum pulang, mantan suami itu berkata pelan, kamu udah berubah, Rin. Dulu kamu diam, sekarang kamu kuat. Rina hanya mengangguk, karena kamu ajari aku jati perempuan yang harus bisa berdiri sendiri. Ia mengantar mantan suaminya sampai depan pagar, lalu menutup pintu perlahan. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah selesai. Malamnya, Rina menangis. Bukan karena masih cinta, tapi karena ia akhirnya merasa menang atas luka yang dulu tak pernah bisa ia lawan. Ia menang bukan karena membuat mantan suaminya menderita, tapi karena ia berhasil mencintai dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Ia tahu hidupnya telah berpindah bab yang ia tulis sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sejak pertemuan itu, Rina makin teguh pada pendiriannya. Ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas rasa sakit, tapi dengan menunjukkan bahwa dirinya mampu hidup bahagia tanpa bantuan orang yang pernah menyakitinya. Ia mulai memperbesar usahanya, menambah varian frozen food, dan bahkan membuat merek kecil dengan nama Rina Homemade. Setiap produk ia kemas rapi, seolah menyimpan kebanggaan dalam setiap bungkusan. Rina tak pernah lagi menoleh ke masa lalu. Namun, di dalam hati kecilnya, ada rasa lega yang tak terkatakan setiap kali ia melihat mantan suaminya lewat di depan kios, hanya untuk sekadar membeli gorengan. Lelaki itu tak lagi bersuara sombong seperti dulu. Ia menunduk, membayar, lalu pergi dengan wajah menyesal. Rina tahu, tanpa berkata apapun, lelaki itu mengakui kesalahannya. Pada suatu hari, Rina diundang menjadi pembicara di acara UMKM tingkat kecamatan. Ia berdiri di depan puluhan ibu rumah tangga, menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang janda yang ditinggalkan hingga menjadi pengusaha kecil. Jangan pernah takut jatuh, ucap Rina di atas panggung. Karena saat kita jatuh, kita punya kesempatan untuk belajar berdiri lebih tegak. Tepuk tangan bergema, beberapa hadirin menangis haru. Balas dendam Rina bukan untuk membuat mantan suaminya sakit hati, melainkan untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan bisa dicapai bahkan setelah dikhianati. Ia tak pernah menyebut nama mantan suaminya dalam setiap ceritanya, tapi kisah perjuangannya menyebar hingga keluar kampung. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang tidak mudah runtuh hanya karena sebuah pengkhianatan. Suatu sore, mantan suaminya datang lagi, kali ini dengan mata sembab. Rin, aku nggak tahu harus kemana. Aku nggak punya apa-apa lagi, katanya. Rina hanya menatapnya dengan tenang, lalu memberikan segelas air. Minum, hidupmu masih panjang. Bangkitlah, seperti aku dulu bangkit, ucapnya. Lelaki itu menangis, terseduh-seduh, merasa hancur karena justru perempuan yang dulu ia remehkan kini menasihatinya. Rina mengucapkan kalimat yang membuat mantan suaminya terdiam. Terima kasih sudah meninggalkanku dulu, karena kalau tidak, aku tidak akan jadi perempuan sekuat ini. Kata-kata itu menampar hatinya.
Lelaki itu hanya bisa menunduk, menahan sesal. Sementara Rina melangkah keluar, menatap anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Ia tahu, kebahagiaannya kini tak lagi ditentukan oleh siapapun. Sejak saat itu, Rina tak lagi menaruh dendam. Baginya, semua rasa sakit sudah terbayar oleh keberanian dan kemandirian yang ia miliki sekarang. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Baginya, balas dendam bukan tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang membangun hidup sendiri, hingga orang yang menyakiti hanya bisa menunduk melihat hasilnya. Nama Rina perlahan menjadi buah bibir di kampungnya, bukan karena gosip, tapi karena kekaguman. Dari seorang janda yang dulu ditinggal dalam keadaan tak punya apa-apa, kini ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lain. Bahkan ibu-ibu yang dulu memandang rendah kini menjadikannya tempat curhat. Rina selalu menyambut mereka dengan senyum, tanpa dendam. Setiap orang bisa berubah, asal mau berusaha, katanya. Ia juga mulai membuka kelas kecil-kecilan di rumahnya untuk ibu-ibu yang ingin belajar membuat frozen food. Setiap Sabtu, dapurnya dipenuhi wajah-wajah penuh semangat yang belajar menggulung risoles dan mengemas pastel. Tak sedikit dari mereka adalah janda, buruh cuci, bahkan yang dulu mencibirnya. Tapi Rina tak pernah memandang masa lalu. Ia hanya melihat niat baik hari ini. Anak-anak Rina juga tumbuh jati pribadi yang kuat. Putra sulungnya, Dava, mulai ikut membantu kemasan dan pengantaran pesanan. Suatu hari, Dava berkata, "Ibu, aku bangga punya ibu sekuat ini." Rina tak bisa menahan tangisnya. Bukan karena sedih, tapi karena ternyata perjuangannya tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengajarkan anak-anaknya makna bertahan. Banyak pihak mulai tertarik dengan kisah Rina. Ia diundang ke radio lokal, ditulis di koran komunitas, bahkan diundang ke seminar kabupaten sebagai narasumber inspiratif. Dengan jilbab sederhana dan suara lembutnya, ia menceritakan kisahnya tanpa dendam, tanpa menyalahkan siapapun. Hanya kisah seorang perempuan yang memilih berdiri daripada meratapi takdir. Dalam setiap kisah yang ia sampaikan, Rina tak pernah menyebut nama mantan suaminya. Ia hanya menyebutnya sebagai masa lalu yang telah mengajarkanku banyak hal. Dan ketika ditanya apa yang paling ia syukuri, ia menjawab, "Aku bersyukur pernah jatuh, karena dari situlah aku tahu rasanya bangkit." Kini, di depan rumah Rina, terpasang plang kayu kecil bertuliskan Rina Center, tempat belajar UMKM untuk ibu. Setiap orang yang lewat pasti berhenti sejenak untuk melihat. Bahkan kepala desa sempat datang langsung memberi apresiasi. Ia berkata, "Ibu Rina bukan cuma jualan gorengan. Ibu Rina jualan semangat hidup." Rina tahu jalannya masih panjang, tapi kini ia tak lagi berjalan sendiri. Ia ditemani banyak perempuan yang juga ingin bangkit. Ia telah menjadi simbol bukan kesempurnaan, tapi keteguhan. Dan dalam diamnya, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Kau ajarkan aku menjadi kuat. Dengan cara yang dulu aku benci, tapi kini aku syukuri." Suatu malam yang tenang, setelah semua pekerjaan selesai dan anak-anak tertidur, Rina duduk di meja kecilnya. Di hadapannya, selembar kertas kosong dan sebuah pulpen tua. Kali ini, ia tak menulis daftar belanja atau pesanan pelanggan. Ia menulis surat, bukan untuk mantan suaminya, bukan untuk dunia tapi untuk dirinya sendiri. "Rina yang dulu," tulisnya di awal, "aku tahu kamu pernah merasa tak berharga. Kamu pernah ingin menyerah. Pernah bertanya kenapa hidup sekejam ini. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bertahan. Kamu tidak hanya hidup, kamu menyembuhkan, membangun, dan memberi cahaya." Tetes air mata jatuh di atas kertas, tapi senyum mengembang di wajahnya. Esok harinya, ia mengajak anak-anaknya piknik ke taman kota. Ini pertama kalinya mereka menikmati hari libur bersama sejak bertahun-tahun. Mereka makan bekal sederhana, tertawa lepas, dan bermain layangan. Rina duduk di bangku taman, memandang kedua anaknya berlarian sambil tertawa. Hatinya penuh. Ini kebahagiaan sejati. Tiba-tiba, seorang lelaki bulparuh baya menghampiri. Ia adalah pelanggan tetap frozen foodnya yang membuka kafe di kota. "Bu Rina, saya serius ingin ajak kerjasama. Produk ibu cocok banget untuk kami ekspor kecil-kecilan ke Singapura." Rina nyaris tak percaya.
Tapi lelaki itu memberikan kartu nama dan mengucapkan, "Saya yakin ibu bisa lebih besar dari ini." Dan itulah awal dari perubahan besar. Beberapa bulan kemudian, Rina punya dapur produksi sendiri. Ia mempekerjakan 15 ibu-ibu dari sekitar rumah. Produknya dipajang di kafe, toko oleh-oleh, bahkan merambah marketplace online. Ia bahkan mulai mengurus legalitas UMKM-nya. Tak pernah terbayang dalam hidupnya, janda yang dulu diremehkan itu kini menginspirasi ribuan orang. Suatu malam, ia kembali duduk di meja kecil itu, membuka surat yang dulu ia tulis untuk dirinya. Ia tambahkan satu kalimat baru di bagian akhir. "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku merasa seluruh dunia berpaling." Ia tutup surat itu dengan tenang, menatap langit malam penuh bintang akhir yang indah dari luka panjangnya. Hari-hari berikutnya, Rina terus melangkah. Ia bukan lagi perempuan yang disakiti. Ia adalah perempuan yang mencintai dirinya sendiri sepenuhnya. Ia telah membuktikan, ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Justru, itu bisa menjadi awal dari segalanya. Dan kini, mantan suaminya hanya bisa menatap dari jauh dengan air mata, dengan penyesalan, dan doa yang mungkin tak akan pernah terjawab. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini di channel OG2. Semoga kisah Rina menguatkan hati setiap perempuan yang sedang terluka. Tulis di komentar, "Aku percaya, aku bisa bangkit." Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel OG2 agar kami terus semangat membagikan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.